1, 2, 3, close the door. Asik banget gak sih itu kayak dari Corbusier banget tuh. Ya elah Ken. Salah Ken. 3, 2, 1 kali. Ya elah. Wih. Salah. Anggap aja nih KW-an aja ya. 3, 2, 1, close the door. Oke. Nah, by the way, halo nih semua. Kembali lagi bersama. Halo semua. Halo semua. Jadi kita tuh di sini pengen ngobrol bareng-bareng nih hari ini nih. Ri, Nah, betul. kita mau ngobrol apa emangnya, Ri? Nah, kali ini kita ngomongin tentang leadership traits. Menurut lu gimana sih leadership traits itu kan? Singkatnya sih, leadership traits itu adalah sebuah sifat kepemimpinan sebenarnya. Kayak bertanggung jawab dan juga lain-lainnya. Tapi ya, ini topiknya emang kayak sering didebatin sih sampai sekarang kan. Kayak banyak orang mikir kayak leadership ya hanya sekedar menjadi seorang pemimpin gitu. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan gitu. Makanya ini ada yang namanya sifat kepemimpinan. Sifat kepemimpinan ini penting banget gitu lah buat di kehidupan kita sehari-hari. Penting banget kan ya. Nah, sebelumnya gini nih. Karena banyak orang kayak mikir kayak kepemimpinan itu sekedar menjadi seorang leader gitu. Gue tuh pengen nanya dulu nih ke teman-teman semua nih. Kepemimpinan tuh menurut kalian tuh apa sih? Gimana, Bray? Menurut gue ya, pemimpin yang baik tuh harus punya sifat tanggung jawab. Jadi ada juga dia tuh cuman bukan harus sebagai bos. Bos tuh cuman nyuruh-nyuruh atau apa, kamu sini, kamu kayak gitu ya. Nah, itu kurang. Sebenarnya kan leadership traits tuh harusnya tuh memberikan contoh. Nah, contohnya tuh gue nih sebagai kakak laki-laki, anak pertama, adanya dua-duanya cewek kan. Nah, jadi gue tuh menunjukkan sikap leadership dengan memberikan contoh yang baik. Ini gak boleh, yang baik apa gitu. Dan lu juga sebagai seorang kakak juga pasti lu harus care dong. Lu harus caring gitu. Kembali lagi ke value chain kan, caring gitu kan. Lu harus peduli sama adik-adik lu. Lu gak boleh kayak cuek-cuek aja gitu kan. Iya, itu juga salah satu sifat kepemimpinan yang bisa diterapkan sehari-hari sih. Nah ini nih, gue pengen nanya satu orang nih. Nih mukanya tuh kayak muka-muka orang yang udah sering jadi leader gitu. Rehan nih, Nicholas Rehan Lee. Bah, gila. Oke. Langsung. Menurut lu gimana sih sifat kepemimpinan yang baik itu? Ada banyak banget. Tapi yang menurutku paling penting itu cara berkomunikasi, 1. 2 tuh bagaimana Anda tuh bisa merangkul semuanya, merangkul tim Anda, lalu membuat suatu tim itu jadi sukses gitu. Banyak banget kayak bisnis, setiap bisnis kan ada kayak pemimpinnya sendiri-sendiri lah. Kita pun dalam hidup kita itu juga pemimpin dalam hidup kita sendiri kan. Kayak bagaimana kita itu menjadi the best of us gitu. Dan banyak banget sih kayak kritis, teladan, berani untuk step up gitu. Dan kayak mengambil resiko. Pasti itu kayak semuanya itu masuk kayak gitu. Ya itu sih. Benar sih. Benar banget sih. Kita juga harus kayak manage diri kita sendiri gitu ya. Bukan manage yang di luar dulu. Kayak ya gitulah. Kita harus bisa manage diri kita dulu kan sebelum bisa manage yang luar gitu kan ya. Nah, oke. Menarik sih, menarik. Nah, Ken, gue ada pertanyaan nih buat lu, Ken. Nah, apa tuh? Sebagai leadership traits itu, apakah bertanggung jawab itu penting atau tidak menurut lo? Wah, penting banget lah. Maksudnya nggak cuma dari seorang leader lah. Jadi di kehidupan kita sehari-hari ini juga kayak, wah itu penting banget, men. Gila, kayak dimulai dari kayak gimana kita harus bertanggung jawab sama tugas-tugas kita dari kecil gitu kan. Dari hal kecil aja lah, kayak beresin kamar gitu kan. Itu hal kecil yang udah penting banget tuh sebenarnya itu. Atau apalagi kayak contohnya gue punya peliharaan nih. Gue kan mau punya peliharaan dari dulu kan. Ya kalau misalnya gue mau punya peliharaan dari dulu, jangan malah gue tinggalin aja. Gue juga harus tetap ngurusin sampai sekarang walaupun sibuk gitu kan. Betul. Kayak gitu bertanggung jawab. Kalau menurut lu gimana, Ri? Kalau menurut gue bertanggung jawab itu menjadi leadership itu kita harus merangkul satu sama lain kan. Jadi kita nggak boleh sendiri-sendirian aja. Misalnya ada suatu masalah, kita pecahkan bersama-sama untuk menjadi yang lebih baik. Itu persis sama kayak tadi apa yang dibilang Rehan sih. Kayak kita merangkul satu tim kita gitu kalau menjadi seorang leader gitu. Dan kita harus kayak bisa memimpin mereka gitu. Sebagai seorang leader kita punya tugas seperti itu, merangkul gitu ya. Merangkul satu sama lain, harus solid. Baik dari komunikasi juga. Iya. Nah, sekarang nih kedua deh, gue punya pertanyaan lain nih.
kayak sifat kepemimpinan yang baik tuh menurut kalian tuh gimana sih? Nah ini gue tuh pengen nanya nih, kita sampai kelupaan diri. Iya. Kita seharusnya nanya dulu deh pertama nih, ketua kelompok kita, Fizelia Zeli. Fizelia Nah, Zeli tentunya. kepemimpinan yang baik, sifat kepemimpinan yang baik tuh menurut lu tuh apa sih? Ya kan gue baru 3 hari nih ya jadi leader ya, tapi udah belajar Sebelumnya nggak banyak pernah? lah. Sebelumnya nggak pernah? Palingan jadi ketua pramuka ya, ketua kelompok itu. pramuka. Itu udah leader loh. Iya, itu udah leader itu. Pramuka itu udah leader itu. Iya, tapi kan dulu waktu pas itu kan masih SMA kelas 10 ya itu cuma ikutin perintah kakak-kakak kelas aja sih waktu itu. Oh, I Palingan see. kasih tahu tugas doang ke kelompok-kelompok. Nah, pokoknya buat selama 3 hari itu belajar banget deh kayak gimana kita kan tiap hari dievaluasi ya. Kita belajar dari evaluasi itu, ngobrolin bareng masalah-masalahnya, dan kita nyari solusi kan. Sampai akhirnya kita kemarin improve banget kan, naik rankingnya tinggi banget dah. Iya Betul. sih. Iya. Bener. Terus juga gimana ya, komunikasi buat ngasih tugas tuh yang jelas, biar nanti kita nggak ada yang salah paham lagi. Itu kan penting banget kan. Iya, communication skills penting itu ya, communication. Terus juga harus harus jadi bisa ngambil feedback lah dari kelompok kan, kita kan banyak setiap orang ada salahnya kan. Kita bisa saling ngasih feedback lah. Gitu deh, banyak deh pokoknya leadership skill tuh trait-nya ada banyak banget. Gue nggak tahu. Pokoknya kata gue antara feedback sama communication tuh penting banget. Wah, ini berarti kalau kita harus saling membantu ya. Bener. Wah, ini kayaknya ini banget ya, Ri. Chain Lea Mika banget gak sih? Dari Ring, terus dari tadi si Rehan achieving gitu kan, step up to the next level. Terus sekarang Lea Mika pokoknya communication lah. Pokoknya communication juga masuk. Integrated communication. Nah, itu tuh. Kayak, aduh ini menyangkut banget sih ya. Emang cocok banget topiknya nih. Emang cocok banget jadi Prasmulian ini. Waduh. Udah siap ya? Iya dong, Prasmulian sejati nih, Bos. Oke. Nah, ini sekarang nih, gue mau tanya satu orang lagi nih. Ini kayaknya juga satu orang nih, kayaknya juga pernah jadi leader nih, atau pernah... Nah, siapa tuh kan? Joshua. Nah, sifat kepemimpinan yang baik tuh gimana sih menurut lo? Sifat kepemimpinan yang baik. Kalau menurutku ya, pemimpinnya bukan sekedar menyuruh-nyuruh aja, tapi ya kayak apa ya, kasih solusinya juga gitu. Kadang kan banyak yang bosi gitu, mentang-mentang senior, junior, ditindas atau apa gitu ya. Iya, oke. Terus. Kayak kerjanya misalnya bagian administrasi tapi disuruh ngepel lah atau apalah kan kata-kata ya apa ya. Kayak disuruh gitu ya. Iya sih. Kayak seharusnya kepemimpinan yang baik tuh nggak boleh sekedar kayak nyuruh-nyuruh aja kali gitu ya. Kayak juga harus kayak kan, bangun bareng lah. Leadership traits itu nggak boleh mandang umur juga ya. Baik yang muda yang tua harus sama. Iya benar. Cuman emang nggak ada senioritas gitu ya. Betul, nggak ada pandangan usia. Tapi ingat harus saling respect dong. Nah benar itu penting. Respect itu harus penting. Mau umur yang lebih muda respect ke yang lebih besar, dan juga yang besar juga harus respect ke yang muda gitu kan. Betul. Gitu ya. Kita sopan, orang pun sopan. Bener. Orang segan. Nah tadi gue mau dengar nih cerita dikit nih kayak si Rehan tadi kan. Rehan kayaknya juga kayak dia tuh kan berpengalaman gitu ya. Kayak tadi kan kepemimpinan menurut lu gitu kan, Rey. Gue tuh sekarang mau nanya kayak pengalaman lu dong. Satu. Pengalaman lu jadi seorang leader. Kalau nggak kayak nggak usah jadi seorang leader lah. Kayak leadership aja gitu. Gue lumayan sering kayak pernah jadi ketua acara dari show dari pensi sekolah. Pensinya Aure tuh, kalau mau dilihat ya di YouTube ada tuh Aure 2021 sekalian promosi dulu. Padahal udah lulus loh dia, padahal dia. Padahal masih promosi. Iya masih bangga berarti sama sekolah lamanya ya. Bangga sih udah dari playgroup sampai SMA di situ tuh. Jadi kayak udah kenal banget sekolah. Hebat. Oke. Terus.
Terus ya pernah kayak jadi ya ketua, kayak kebanyakan jadi ketua acara, terus kayak em, kadang-kadang kalau ada orang kebingungan tuh apa ya bantu gitu. Kayak walaupun aku tuh nggak bisa kayak jabatannya bukan leader, tapi kayak aku bantu aja gitu, bantu dari belakang, terus kayak bantu bantu memimpin juga gitu. Kalau lagi kesusahan kayak teman-teman gitu. Ngomongnya gitu sih, kayak banyak lah kayak ini. Terus juga sering banget kayak LDK LDK gitu, LDK OSIS, kayak belajar Iya. tentang kepemimpinan, ada banyak banyak yang Iya diambil. sih OSIS. Kalau jadi OSIS emang jiwa kepemimpinannya emang harus ada banget. True. Nah ini nih terakhir nih ya, mau nanya nih ke nih ada 3 nih, Mowi, Davina sama Tirani nih. Kalau menurut kalian tuh kayak sifat-sifat kepemimpinan yang bisa dilakukan dalam sehari-hari itu apa aja sih? Singkat aja gitu. Menurut gue sih ya, kita tuh kalau pemimpin tuh harus bijaksana ya. Karena kan setiap orang tuh punya pemikiran, perspektifnya berbeda semua tuh. Jadi kita nggak boleh keras kepala, kita harus menerima perspektif orang lain, memikirkan yang bareng gitu. Menurut gue sih itu sih. Kalau Davina gimana Davina nih? Ya sebenarnya udah dijawab dengan hampir semuanya sih ya. Maksudnya kayak, tapi yang menurut gue salah satu yang susah untuk dilakukan tuh kayak misalnya menerima apa ya, kayak pendapat orang lain, tapi kayak saat kita memberi pendapat nggak diterima gitu loh. Jadi kayak gue rasa susah ya kalau misalnya apa pendapat gue gimana, apa gue gimana. Terus jadi gue ngerasa kayak ya kita harus bisa saling ya menerima aja gitu, kayak apapun itu, walaupun kayak mungkin ide kayak bawahan kita itu mungkin nggak jelas atau gimana, tapi terima aja mungkin dan cari solusi lah ya bersama gitu. Feedback gitu sih. Iya. Jadi kayak nggak boleh keras kepala gitu. Tadi kayak Mowi juga bilang kayak gitu ya. Gue atas pemikiran gue betul gitu. Oh iya benar. Kalau Tirani gimana nih? Menurut Tirani? Kalau dari aku sih percaya diri gitu. Contohnya kayak kalau misal lagi discuss kan, pasti ada aja kayak teman-teman sebelumnya pendapat-pendapat yang menurut kita itu agak bertentangan gitu kan. Dan kita itu mikir kayak, pendapat mereka bagus, pendapatku kok jelek banget. Dan kita jadi kayak minder buat mengungkapin pendapat kita tadi gitu. Padahal kan belum tentu bagi mereka-mereka pendapat kita itu jelek gitu. Jadi harus percaya diri. Benar. Ya, jadi gitu sih sebenarnya kalau misalnya dirangkum nih ya, kayak leadership traits itu nggak harus kayak cuman menjadi sekedar leader gitu ya. Kalau misalnya dari gue rangkum semua nih ya, kayak yang penting tuh leadership traits itu kita punya sifat kepemimpinan yang juga nggak pas kita jadi seorang leader doang, tapi juga kayak dalam kehidupan sehari-hari gitu, kayak bertanggung jawab. Dan kita yang terpenting itu sebenarnya kita bertanggung jawab dan juga kita nggak boleh keras kepala. Kita harus bisa menerima feedback dan kita juga harus percaya diri kalau menjadi seorang leader ataupun kehidupan sehari-hari kita. Sifat kepemimpinan itu emang harus banget kita punya gitu. Apalagi kita bentar lagi mau masuk jadi mahasiswa Prasetya Mulia nih. Harus diingat tuh semua tuh. Gimana Ri? Menurut lu Ri? Betul kan. Ada yang satu ketinggalan nih kan. Waduh. Be profesional. Mantap. Bener. Oke. Ya tapi segitu dulu aja deh hari ini ya. Thank you ya semua ya. Ini membuka pikiran banget sih emang. Thank you banget bro semua. Bumfish dulu guys. Kita bumfish dulu guys. Kita bumfish dulu semua. Mantap. Brofist. Udah. Thank you ya semua. Dadah. Oke, dadah. Bye-bye semuanya. Thank you.